Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 BS4B izin mempresentasikan hasil analisis kami terkait analisis portofolio saham. Dengan anggota sendiri, yaitu ada saya, Hoirunisa Amalia, dengan NIM 2404411021, dan ada rekan saya, Aiza Eldiana Suprayogi, 2404411052. Untuk profil perusahaan sahamnya yang kami analisis itu ada 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Cahaya Aero Service Tbk, atau kodenya itu dengan kode CASSJK. Yang kedua itu ada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk dengan kode DGIK. Dan yang terakhir itu kami menganalisis saham dari PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk dengan kode EXCLJK. Baik, jadi saham dengan 3 profil perusahaannya ini, tiganya bergerak dalam bidang sektor infrastruktur. Yang pertama itu profil perusahaan PT Cahaya Aero Service Tbk, yang dimana PT Cahaya Aero Service Tbk adalah emiten sektor transportasi dan logistik yang berfokus pada layanan pendukung penerbangan terintegrasi yang mencakup 3 pilar utama: ground handling, kategori penerbangan, serta layanan kargo dan logistik udara. Kinerja bisnis perusahaan PT Cahaya ini bersifat siklikal karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi volume lalu lintas udara, kebijakan pariwisata, dan pergerakan daya beli masyarakat. Meskipun rentan terhadap faktor eksternal, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang kokoh melalui kepemilikan lisensi ketat otoritas bandara, jaringan operasional di bandara strategis, serta dukungan kontrak jangka panjang dengan maskapai internasional yang mampu menjaga stabilitas arus kasnya. Yang kedua ini ada profil perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Jadi PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau DGIK merupakan salah satu perusahaan konstruksi swasta nasional terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi. Portofolio bisnisnya sangat terdiversifikasi, mencakup proyek gedung bertingkat, seperti menara perkantoran premium dan apartemen mewah, serta pembangunan infrastruktur sipil dan energi yang meliputi jalan raya, bendungan, hingga pembangkit listrik. Perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif pada efisiensi manajemen rantai pasok dan standar pengendalian mutu yang ketat. Meskipun rentan terhadap risiko fluktuasi harga bahan baku, penundaan pembayaran proyek, dan persaingan tender yang ketat, prospek jangka panjang DGIK untuk PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk ini dinilai tetap solid sejalan dengan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur nasional. Oke, selanjutnya profil perusahaan dari PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Jadi PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk merupakan perusahaan yang berfokus pada sektor telekomunikasi, infrastruktur jaringan, dan ekosistem digital. Portofolio bisnis utamanya mencakup penyediaan konektivitas mobile broadband, jaringan fiber optik, serta pengelolaan data center dan solusi B2B berbasis IoT dan cloud computing. Perusahaan juga aktif mengintegrasikan berbagai layanan digital seperti aplikasi hiburan dan vintage guna meningkatkan pendapatan per pengguna. Secara finansial, model bisnis ini menuntut pengeluaran belanja modal yang sangat masif di awal untuk pembangunan infrastruktur fisik. Namun, investasi awal yang besar tersebut akan menghasilkan margin keuntungan yang tebal di masa depan, didukung oleh stabilitas pendapatan berulang dan loyalitas pelanggan di era digital. Oke, selanjutnya ada single index model. Langkah-langkahnya, metodologi dan alur perhitungannya. Langkah pertama, pengumpulan data harga penutupan bulanan dari 3 saham berikut dikumpulkan selama 24 bulan bersama dengan data IHSG sebagai proksi pasar. Telah dikumpulkanlah data-data tersebut untuk 3 saham, yaitu ada saham CASSJK, saham DGIK, dan saham EXLJK.
Berikut tabel data penutupan bulannya selama 24 bulan. Oke, selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung return saham. Return bulanan dihitung dengan rumus return saham sama dengan harga saham saat ini, misal harga saham I pada periode T dikurang harga saham sebelumnya, misal harga saham I pada periode sebelumnya, dibagi harga saham sebelumnya, yaitu harga saham I pada periode sebelumnya. Nah, dihasilkanlah pada tabel yaitu return saham yang telah dihitung atas return saham CASSJK, return saham DGIK, return saham EXLJK, dan juga ada return saham IHSG terlampir pada tabel di samping ini. Oke, langkah ketiga yaitu menghitung excess return atau ER. Excess return sama dengan return saham dikurangi risk free rates bulanan. Risk free rate yang digunakan pada analisis ini yaitu 6% per tahun atau sama dengan 0,5% per bulan. Setelah kami hitung excess return-nya, dihasilkanlah hasil-hasil angka di tabel ini untuk saham-saham CASSJK, saham DGIK, dan saham EXLJK. Oke, untuk langkah keempat yaitu menghitung expected return, standar deviasi, dan juga variance. Expected return ini sama dengan rata-rata return dari 24 periode. Standar deviasi return ini ukuran total risikonya, dan juga ada variance. Variance ini kuadrat dari standar deviasi. Terus yang langkah kelima itu ada menghitung beta. Beta ini mengukur sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar atau IHSG. Dihitung dari regresi return saham terhadap return IHSG. Jika saham memiliki beta kurang dari 1, maka itu artinya defensif. Terus yang keenam, langkah keenam, yaitu menghitung excess return to beta. Untuk langkah keenam ini, menggunakan metode Traynor yang dimana mengukur return berlebih per unit risiko sistematis. Ini digunakan sebagai kriteria seleksi saham masuk portofolio optimal. Adapun rumus excess return to beta, yaitu excess return to beta sama dengan expected return dikurangi risk free rate dibagi beta. Oke, ini untuk hasil perhitungan yang telah kami hitung, excess return to beta yang tadi, ini hasil perhitungannya terlampir pada tabel di langkah ke-6. Selanjutnya itu langkah ke-7, yaitu menghitung cut-off point dan bobot portofolio A, B, C, Z, W. Menggunakan metode Elton-Gruber-Parberg, nilai A, B, C dihitung untuk tiap saham, lalu Z sama dengan A dikurangi C kali cut-off, dan W sama dengan bobot ternormalisasi. Cut-off point optimalnya itu sama dengan 0,00695,644. Saham dengan excess return to beta ternyata lebih besar daripada cut-off masuk portofolio yang tidak dikeluarkan. Baik, untuk langkah ke-8, ya kita akan membuat tabel perhitungan evaluasi per April 2026. Nah, dan juga ya habis sudah dihitung ya, bikin tabel evaluasi, baru besok kita bikin tabel juga ya untuk ngitung selisih saham dengan IHSG. Nah, untuk membuat tabel perhitungan evaluasi per April 2026, kita membutuhkan beberapa komponen ya kan. Yang pertama ada dari harga IHSG dan harga dari si saham-saham yang kita masukkan di portofolio. Nah, harganya itu harga tahun periode kapan atau yang mana? Yang pasti karena ini bakal ngebahas dan menghitung mencari harga per April 2026, pasti harga saham daripada saham dan IHSG di April 2026 dan juga harga saham per Desember 2025 yang dimana terakhir
harga saham terakhir di tahun 2025. Terus ya nih, bisa dilihat dia di tabel yang ini ya, bisa dilihat, yang di sebelah kiri, nilai IHSG pada tahun 2025 sekian ya, 8.646 sekian, terus di April 2026 harganya itu 6.956, sekian. Nah, yang dihitung apa sih gitu kan ya, return-nya gitu. Nah, rumus return tuh apa sih gitu kan. Jadi, rumusnya itu harga saham saat ini atau harga IHSG saat ini dikurangi dengan harga IHSG atau harga saham di periode sebelumnya. Jadi si 6.956, sekian dikurangi 8.646, sekian. Kemudian kalau udah dikurangi kita dibagi dengan harga per tahun 2025 itu gitu. Dan muncullah return-nya di min 19,55%. Begitupun dengan saham, rumusnya sama ya. Kemudian kalau udah selesai bikin tabel perhitungan evaluasinya per April 2026, kita bikin tabel baru lagi. Tapi ini buat ngitung selisih saham dengan IHSG gitu. Jadi yang tabel selanjutnya nggak ada IHSG-nya gitu. Cuman si komponen saham, terus ada weight, return, dan ada komponen tambahan itu adalah weight dikali return. Nah, nanti jadi ini coba kita geser ke tabel yang kanan ini ya. Nah, di sini weight-nya kita ambil dari mana? Kita ambil dari yang sudah kita hitung tadi sebelumnya. Di CASS ya, itu weight-nya sebesar 44,42%, dan return-nya ya kan udah dihitung tadi, min 29,49%. Nah, nanti di selanjutnya itu dihitung weight dikali return-nya. Ketika 44,42% dikali min 29,49% menghasilkan minus 13,10%. Begitupun ke bawahnya. Nah, habis itu dijumlahin deh, ya kan? Nah, jumlah dari weight dikali return-nya itu adalah min 23,73%. Nah, kalau udah bikin tabel perhitungan evaluasi ya tadi yang per April 2026, terus udah bikin juga tabel untuk ngitung selisih sahamnya. Nah, baru dihitung deh selisihnya. Jadi kayak udah dibikin tadi ya, yang tabel yang tadi baru kita hitung benar-benar selisih versus IHSG-nya. Nah, jadi nih di sini udah ada ya di bawahnya tulisan min 4,18%. Dari mana sih angkanya gitu? Itu diambil dari total si selisih yaitu min 23,73% dikurangi mana IHSG? Ini ya, return-nya min 19,50%. Nah, muncullah si hasilnya min 4,8%. Karena nilainya persentase poinnya itu negatif, itu berarti dia menunjukkan kalau portofolio itu underperform terhadap pasar pada periode evaluasi. Nah, ini kondisi ini tuh juga bisa dilihat ya, kalau misalnya emang beberapa saham itu emang dia nilainya turun gitu, dan dia tuh turun drastis dari harga pasar tuh. Misalnya sih bisa dilihat dari saham CSS dan CXCL gitu. Oke, selanjutnya kami bakal menjelaskan tentang analisis fundamental. Nah, apa sih analisis fundamental saham gitu? Analisis fundamental saham adalah metode evaluasi berdasarkan nilai intrinsik suatu perusahaan ya dengan meneliti kondisi ekonomi, industri, dan kesehatan keuangannya atau kinerja emiten gitu. Nah, tujuannya supaya apa sih? Supaya bisa menentukan apakah harga saham saat ini terlalu murah atau terlalu mahal untuk dibeli atau untuk investasi jika memang jangka panjang atau jangka menengah nih gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang
Analisis tadi ya, analisis makroekonomi. Nah, di analisa makroekonomi ini ya di sini bakal ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ini di sini datanya kami ambil dari BPS ya, teman-teman ya, perhitungan dari BPS. Nah, bisa dilihat dari indikatornya ya, indikator PDB, terus dari tahunnya ya, periodenya dari 2023, 2024, 2025. Bisa dilihat ya, pertumbuhan ekonominya itu sangat tinggi ya. Tuh dari yang cuman 5,5%, terus ke 5,3%, di 2025 naik jadi 5,11%. Nah, begitupun ya PDB per kapita tuh dari yang masih 4% naik jadi 5% gitu. Nah, jadi bisa dilihat secara makroekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cukup tinggi gitu dan meningkat gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang inflasi ya, analisis based on makroekonomi, dan di sini di submaterinya tentang inflasi. Bisa dilihat di data ini ya, di data di tabel kalau misalnya tingkat inflasi Indonesia dari tahun 2024 ke 2026 saat ini itu cukup fluktuatif tapi meningkat gitu, bukan menurun tapi inflasinya meningkat gitu. Walaupun ya dari Januari 2024 sampai ke Desember 2025 itu sudah cukup menurun inflasinya, bahkan sempat mengalami deflasi. Akan tetapi kalau kita membandingkan dari 2024 sampai ke 2026 saat ini, tingkat inflasi di Indonesia meningkat. Oke, selanjutnya akan membahas tentang kebijakan moneter di suku bunga BI. Nah, Bank Indonesia itu kan menetapkan BI rate di setiap tahunnya ya. Nah, di 2024 ya BI rate itu bisa lihat di tabelnya ya, di tabel ini di mencapai 6% gitu. Nah, terus dipangkas nih 25 basis poin ya menjadi 5,75% pada Januari 2025. Nah, supaya ya sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, di per Maret 2025, BI rate itu tetap di 5,75% dengan deposit facility 5%. Dan lending facility sebesar 6,5%. Nah, penurunan suku bunga ini kan nurun nih dari 6 ke 5 lah ya, ke 5. Itu tuh berdampak positif bagi emiten berleverage tinggi. Kenapa? Ya karena kalau bunganya tinggi, ya pasti kan berdampaknya malah negatif gitu. Nah, kan apalagi khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur yang sedang kita analisis bersama teman-teman. Oke, selanjutnya di poin nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah ini mengalami tekanan sepanjang 2024 sampai 2026. Nah, ini tuh disebabkan sama emang krisis global juga ya. Nah, di akhir Desember 2025, rupiah kan berada di level 16.765 per USD. Jadi ya cukup lemah sih, tapi ya. Namun kembali lagi nih, nah tapi di tahun 2026 itu tuh naik lagi nih. Bahkan sekarang per tanggal 9 Juni itu udah di 18.000 teman-teman. Nah, pelemahan rupiah ini berdampak pada biaya impor bahan baku emiten sektor manufaktur dan konstruksi gitu. Tapi tetap bisa memberikan keuntungan kompetitif bagi sektor yang berorientasi ekspor gitu. Untuk ini, cuman kalau misalnya dari saham yang kami analisis, kita analis bersama, itu pasti ada dampaknya ya, terutama emang di infrastructures gitu. Oke, selanjutnya akan membahas tentang analisis industri. Nah, kali ini industri yang dianalisis adalah si CASSJK. Nah,
Si CASSJK ini kan adalah perusahaan yang beroperasi di segmen MRO ya. Nah, karakteristiknya dari MRO itu kan padat modal gitu ya, terus sertifikasi teknisnya harus banyak, maksudnya jelas, ketat banget, terus, eee, dia tuh punya keunggulan juga gitu loh, eee kalau misalnya emang dari sertifikasi teknisnya tuh ketat, terus modalnya juga banyak, pasti itu kan rekam jejaknya tuh oke banget ya di mata investor gitu, kayak wow gitu. Dan, semenjak pasca Covid itu banyak permintaan, terkait, eee, maskapai domestik maupun internasional gitu kan. Nah, jadi prospek industrinya CSSJK ini dinilai itu sangat positif, jangka menengah gitu, seiring dengan proyeksi pertumbuhan industri penerbangan Indonesia yang terus meningkat gitu. Jadi, untuk analisisnya perusahaan si PT Cahya Aero ini oke banget gitu. Oke, selanjutnya adalah industri dari saham DGIK. Nah, ini tuh bergerak di, konstruksi ya, gitu. Nah, sedangkan ya industri konstruksi di Indonesia itu, eee, bergantung banget sama belanja pemerintah gitu, karena ya pembangunan infrastruktur paling banyak ya dari pemerintah gitu kan. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir fokusnya itu pemerintah itu fokus utamanya memang bukan di infrastruktur. Jadi ya walaupun prospek jangka panjang itu cukup baik, tapi dia tuh industri ini bersifat siklus dan sangat sensitif terhadap kebijakan anggaran pemerintah. Terus di samping itu lagi, banyak pesaingnya gitu. Karena kalau, eee, misalnya yang kayak misalnya dengan perusahaan infrastruktur lain yang emang tergolong tinggi, kayak banyak juga kan BUMN seperti kayak Adikarya, PP, dan Waskita. Itu pesaing utamanya. Nah, sedangkan DGIK ini adalah perusahaan swasta. Jadi, persaingannya cukup ketat gitu, baik dalam segi harga maupun kualitas untuk memperoleh kontrak pemerintah maupun swasta. Nah, jadi kalau dari analisis industrinya ya, DGIK ini sangat rentan gitu. Rentan apa? Rentan dalam hal persaingannya ketat gitu antar industri. Apalagi kalau proyek-proyek infrastruktur yang besar itu paling banyak ya berketergantungan memang dengan proyek pemerintah. Jadi itu salah satu risiko konsentrasi daripada DGK yang perlu diwaspadai. Oke, selanjutnya di PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Nah, eh, by the way, XLJK ini merupakan perusahaan hasil merger ya, merger dari XL, Smartfren gitu, XL dan Smartfren. Nah, jadi dia tuh cukup besar ya, dan sifatnya emang oligopolistik ya, dengan karena ada 3 pemain dominan nih kan dari Telkomsel, ya anak usaha Telkom, terus ada Indosat sama XL Smart gitu. Nah, terus di industri telekomunikasi ini itu tuh biasanya tuh sifatnya emang defensif. Karena permintaan terhadap pelayanan data dan komunikasi itu cenderung stabil karena kayak nggak ada yang nggak punya internet lah zaman sekarang gitu, nggak punya nomor tuh juga jarang. Nah, tapi kompetisi tarifnya tuh ketat dan tinggi juga. Mmm, apalagi, eee kebutuhan belanjanya tuh juga tinggi gitu kan, untuk infrastruktur jaringan, baik itu dari 4G ke 5G. Jadi itu tantangan utamanya. Jadi proses integrasi pasca merger XCL itu membawa potensi sinergi jangka panjang. Tapi kalau di dalam jangka pendek tuh agak pasti ada tekanan signifikan karena apalagi terhadap profitnya, karena biaya restrukturisasi itu sama integrasi sistemnya itu sangat tinggi gitu. Tapi untuk jangka panjang itu sangat bagus. Oke, selanjutnya akan membahas tentang analisis kinerja emiten. Nah, analisis kinerja emiten tuh apa sih? Buat apa sih gitu kan? Analisis kinerja keuangan emiten itu adalah instrumen navigasi krusial
dalam ekosistem pasar modal yang menjembatani kesenjangan informasi antara pihak internal dan internal manajemen perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal gitu. Nah, terus di sini udah di-spill ya, kalau misalnya nanti dari 3 saham itu menghasilkan analisis bahwasanya CSSJK itu paling unggul secara konsisten dalam aspek profit, terus struktur keuangan. Tapi DGIK itu nggak kalah juga. Jadi dia menunjukkan dari hasil portofolio itu tren pemulihan yang menjanjikan dengan pertumbuhan top line tertinggi. Jadi walaupun profitabilitasnya masih moderat, terus leverage cenderung meningkat, tapi dia ada peluang pemulihan yang menjanjikan gitu. Oke ya, berikut adalah rumus daripada analisis makroekonomi, khususnya di analisis kinerja emiten. Karena di analisis kinerja emiten tuh nanti bakal ngebahas apa aja gitu kan. Ada di sini ada rumus sales growth ya, yang kan nanti bakal ngitung sales growth. Ada rumus gross profit growth, ada rumus operational profit growth, dan ada rumus net profit growth. Mungkin teman-teman bisa dicatat mungkin yang mau karena mau ngitung nanti jadi dicatat dulu karena nanti itu nggak kami beberin lagi gitu kan rumusnya. Jadi catat gitu ya. Nanti rumusnya dari sini gitu. Terus ada rumus apa gini market capital. Nanti ini dipakai juga dia rumus market capital. Jadi dicatat lagi ya teman-teman. Nah, terus di sini nih ada rumus-rumus lainnya, itu ada PE ratio, BVPS, PBV, ROI, ROE, EBITDA, dan debt per equity. Ini dicatat juga teman-teman. Nanti rumus-rumus ini bakal digunain dan ini adalah komponen-komponen yang bakal dimasukin untuk menganalisis kinerja emiten, teman-teman. Nah, ini adalah laporan-laporan keuangan yang akan dipakai untuk menghitung analisis kinerja emiten. Ya, yang pertama itu dari neraca, ya. Jadi harus dari 2 periode ya, nggak bisa di 2025 doang, nggak bisa. Jadi harus ada 2, kayak 2025 dengan 2024. Dan itu yang dipakai itu apa aja sih gitu kan? Neraca, yang pertama neraca perusahaan, terus ada laba rugi. Jadi habis neraca laba rugi. Oke teman-teman, jadi untuk menganalisis kinerja emiten ini kita membutuhkan adanya laporan keuangan yang mendukung. Yaitu apa? Laporan keuangan dari emiten yang emang kita pengen analisis, yaitu dari laporan keuangan laba rugi sama neraca. Itu komponen paling utama dalam menganalisis. Nah, ini ada laporan keuangan ya dari saham CSS, neracanya, terus ini adalah laba ruginya, terus ini juga dari DGIK ya, di DGIK untuk neraca ya kan, ini neracanya, terus ada di situ juga ada laba ruginya juga. Nah, terus ini untuk di perusahaan Excel juga menggunakan neraca dan juga laba rugi ya, seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Ini laporannya, kita ambil langsung. Oke, di sini bisa dilihat ya, ini menghitung tadi rumusnya udah di-spill ya tadi di slide sebelumnya. Untuk rumus sales growth, gross profit growth, operational profit growth, net profit growth. Sebenarnya dari 4 komponen growth ini gitu. Ini rumusnya sama, teman-teman. Jadi maksudnya sama itu sama mirip-mirip konsepnya. Cuman ya beda aja isinya apa. Kalau misalnya growth-nya itu kan jadi dari nilai tahun ini dikurang nilai tahun lalu dibagi nilai tahun lalu dikali 100%. Itu ya rumusnya. Nah, untuk sales growth ini dari pendapatan teman-teman ya. Penjualan pendapatan itu sales growth. Jadi misalnya pendapatan tahun lalu, penjualan tahun lalu gitu dengan penjualan atau pendapatan tahun ini. Jadi rumusnya ini ya, sales growth-nya pendapatan tahun ini dikurangi pendapatan tahun lalu, kemudian nanti dibagi dengan pendapatan tahun lalu terus dikali 100%. Nah, di sini bisa lihat ya, di sini berarti kan
untuk CSS di tahun 2000 CSJK growth-nya itu di 18,88%. Itu dari mana? Berarti kan dari pendapatan di tahun ini itu sebesar 3,256 miliar, terus dikurangi dengan tahun lalu 2,738 miliar, terus dibagi 2,738 miliar. Begitupun DGK dan XCLJK gitu. Terus untuk gross profit-nya juga berarti pakai laba kotor gitu. Jadi laba kotor tahun ini dikurangi laba kotor tahun lalu, terus dibagi laba kotor tahun lalu, terus dikali 100%. Dan begitupun dengan operational profit ya, laba operasional, berarti laba operasional tahun ini dikurang dengan laba operasional tahun lalu dan dibagi laba operasional tahun lalu dikali 100%. Dan untuk net profit growth pun juga sama, berarti laba bersih tahun ini dikurang laba bersih tahun lalu dan habis itu dibagi laba bersih tahun lalu baru dikali 100% dan menghasilkan ini gitu. Nah, kalau dilihat dari ini setelah kita hitung ya, kami hitung juga itu net profit growth ASCL tuh sangat negatif ya, gitu. Dari semuanya dia paling negatif, karena perusahaan tuh lagi baik rugi, juga kalau misalnya tadi kan kita udah analisis juga ya, analisis industri kalau dia tuh habis merger teman-teman, jadi itu berdampak, gitu. Oke, selanjutnya di sini menghitung earning per share dan juga PE ratio ya. Untuk EPS-nya itu bisa dilihat ya rumusnya itu kan untuk EPS itu net income dibagi dengan jumlah saham beredar. Terus untuk PE-nya ya, price to earnings-nya itu harga saham dibagi EPS. Oke, jadi mau nyari PE ratio ini harus nyari EPS-nya dulu ya. Jadi bisa dilihat di sini ya, kita ambil salah satu contohnya dari CSS di tahun 2024 ya, emiten itu. Net income-nya itu di 578 miliar, terus dibagi ya dengan jumlah saham beredarnya pada tahun itu di 2.086.950 lembar. Terus hasilnya berapa? Jadi EPS-nya ada sebesar Rp179,97. Nah, begitupun ke bawahnya gitu ya, teman-teman. Nah, terus untuk PE-nya, PE ratio-nya berapa? Bisa dilihat, jadi rumusnya adalah harga saham dibagi EPS, gitu. Jadi di sini ya, harga sahamnya kita ambil satu contoh lagi di CSS 2024. CSS 2024 itu harga sahamnya Rp1.900. Dibagi dengan EPS-nya tadi berapa? 179,97. Dibagi hasilnya berapa? Price to earnings-nya sebesar 10,56 kali gitu ya. Nah, dan seterusnya begitupun ya teman-teman ke emiten selanjutnya. Nah, dari sini kan bisa kita lihat interpretasinya apa sih gitu kan dari itu. Untuk PE-nya itu rendah. Rendah kalau misalnya dia di bawah 10 kali. PE-nya ya. PE-nya sedang kalau misalnya dia 10 sampai 15 kali. Kalau PE tinggi itu dia atas 15 kali. Dan PE negatif itu ada juga ya. Jadi kalau PE-nya rendah, berarti kenapa? Berarti sahamnya murah dibanding earnings gitu. Misalnya DGK, ya kan, undervalued dia. Terus ada PE sedang, wajar. Contohnya di CSS dia masih di batas wajar. Terus PE yang tinggi di sini ada ya, di ternyata mahal atau ekspektasi pertumbuhan tinggi itu di DGK di tahun 2025. Terus untuk yang negatif udah kelihatan di sini ya teman-teman di XCL gitu di tahun 2025. Oke, selanjutnya akan menghitung tentang BVPS dan PBV. Seperti halnya yang sebelumnya, mirip-mirip. Jadi PBV itu nggak bisa kita temukan hasilnya kalau kita belum tahu BVPS-nya. Nah, untuk BVPS ini rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, kalau PBV itu harga saham dibagi dengan BVPS gitu. Nah, untuk BVPS ini kita ambil salah satu contoh lagi di CSS 2024 lagi. Total ekuitasnya di tahun 2024 emiten CSS itu di sebesar 1.032.428 ya itulah triliun gitu lah.
terus dibagi 2.086.950 lembar saham. Berapa hasilnya? Yaitu di Rp777,41. Itu untuk BVPS-nya. Dan untuk PBV-nya ya, price to book value-nya ya, rumusnya kan tadi harga saham dibagi BVPS. Kita ambil lagi contoh lagi di CAS 2024. Harga sahamnya pada tahun 2024 dia itu 1.900. Terus dibagi dengan BVPS-nya tadi berapa? Rp777,41. Hasilnya berapa? Di 2,44 kali gitu. Nah, begitupun ke emiten selanjutnya juga seperti itu. Oke. Nah, interpretasi dari PBV ini ya, tadi kita udah hitung gitu, gimana sih rumusnya dan bagaimana kita bedah-bedah gitu kan. Nah, bisa dilihat kalau PBV-nya kurang dari 1 kali, berarti sahamnya itu dia tuh di bawah nilai buku. Jadi undervalued gitu. Kalau PBV-nya dia tuh masih di range 1 sampai 2 kali, itu masih wajar. Kalau misalnya PBV-nya di atas 2 kali, berarti pasar tuh harus bayar cukup mahal gitu loh terhadap asetnya gitu. Nah, untuk PBV yang di bawah 1 ini ada di DGK ya. Ini mirip-mirip sama yang tadi kita udah hitung. Kalau misalnya DGK tuh emang undervalued teman-teman. Tapi ternyata dibuktiin lagi nih di PBV ini. Oke. Terus di PBV yang masih wajar itu ada di XCL di tahun 2024 dan CLS di tahun 2024 juga. Sama, dia masih wajar. Nah, yang PBV-nya itu lebih tinggi dari 2 kali, itu ada di CSS 2025 dan EFCL 2025. Jadi dia pasar tuh harus bayar ya cukup lebih mahal lah ya gitu. Oke, kali ini kita akan menghitung analis kinerja emiten lagi. Kali ini di return on asset dan return on equity. Di sini beda dari konsep secara rumusnya itu sama, bedanya hanya ya kalau return on asset, net income-nya itu dibagi dengan total aset, kemudian dikali 100%, sedangkan untuk return on equity itu rumusnya net income dibagi dengan total equity dibagi setelah itu baru dikali 100% gitu. Nah, apa sih gunanya return on asset ini gitu? Untuk mengetahui seberapa efisien sih aset ini menghasilkan laba. Dan untuk return on equity itu buat apa sih gitu kan? Itu untuk mengetahui seberapa efisien modal pemegang saham untuk menghasilkan laba gitu, laba perusahaan. Di sini ya bisa dilihat kita ambil salah satu contoh aja ya dari Meteno. Lalu di sini di sini kami menghitung dari 3 emiten. Tapi di sini aku akan jelasin dari satu karena di sini perhitungannya seperti itu. Oke, kita lihat dari di CSS 2024 ya, itu net income-nya sebesar 375.578 juta dibagi 1919403 juta. Nah, habis itu baru dikali 100%. Hasilnya adalah 19,57%. Gitu ya. Nah, begitu puannya di sini sudah dihitung ya. Dan ini komponennya dari yang mana sih? Ngambilnya dari laporan keuangan yang tadi yaitu dari laba rugi dan juga neraca. Nah, di sini di CSS 2025 itu sebesar ROA-nya itu 17,22%. Terus untuk DGIK dari tahun 2024 itu sebesar 2,74%. Untuk DGIK di tahun 2025 itu sebesar 4,54%. Kemudian untuk XCL di tahun 2024 itu sebesar 1,43% dan di XCL 2025 itu minus 5,14%. Oke, next itu ada di return on equity-nya. Di return on equity-nya kita ambil satu contoh lagi di CSS 2024 net income-nya sama ya 375.578 juta dibagi 1032428 juta. Nah, itu yang beda ya teman-teman. Nah, habis itu kalau dibagi baru dikali 100%, di sini menghasilkan 36,38%. Nah, terus di CSS 2025 di sini ya, dihitung dengan rumus yang sama gitu kan. Cuman ingat ya, laporan keuangannya
harus sesuai ya 2025 dengan 2025, 2024 dengan 2024 gitu ya teman-teman. Itu sebesar 29,70% dan di DGIK 2024 itu sebesar 3,98% dan DGIK 2025 di 7,37% dan di EXCL 2024 itu sebesar 4,77% dan di EXCL 2025 itu sebesar minus 14,84%. Nah, di sini bisa dilihat ya benchmark industrinya gitu ya. Kalau ROA-nya itu lebih besar dari 5% berarti baik. Kalau ROA-nya di atas 10% itu berarti sangat baik. Kalau ROE-nya itu di atas 15% itu baik dan kalau ROE-nya di atas 20% itu sangat baik. Nah, bisa dilihat dari semua emiten yang ada ya dan perbandingan yang ada di sini CASS itu paling unggul ya gitu. Karena dia kenapa paling unggul? Karena ROA-nya di atas 10% ya. ROE-nya di atas 20% gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menghitung market capital. Oke, market capital ini ya rumusnya ada tadi di slide sebelumnya itu ada rumusnya, yaitu adalah harga saham dikali jumlah saham beredar. Buat apa sih gitu kan perhitungan market capital ini? Untuk menunjukkan total nilai perusahaan yang dinilai pasar pada suatu saat. Jadi ya begitulah ya. Nah, bisa lihat ya di sini ada dari CSS, DGIK, dan EXCL ya. Di sini CSS di tahun 2024 itu harga sahamnya itu 1.900. Untuk jumlah saham yang beredar di tahun itu sebanyak 2.086.950 rupiah. Lembar, maaf, lembar. Nah, berarti market capital berapa? Sebesar 3 triliun. 3,9 sekian triliun. Dan untuk CASJK di tahun 2025 harga sahamnya naik nih di 2.560. Terus dikali dengan saham yang beredar, tapi sahamnya tetap sama ya. Jumlah saham beredarnya tetap sama dia di 2.086.950 lembar. Nah, menghasilkan berapa jadi market capitalnya? Itu 5,3 sekian triliun. Nah, terus di DGIK di tahun 2024 harga sahamnya itu Rp84. Terus di tahun 2025 itu dia di Rp182. Dikali. Nah, jumlah saham yang beredarnya itu sama ya teman-teman yang di DGIK ya di tahun 2024 maupun 2025. Di 2024 itu 5.541.165 lembar. Begitupun di 2025 dan tapi hasilnya tetap beda karena harga sahamnya berbeda. Nah, untuk di tahun 2024 market capitalnya berada di 465,465 juta 457.860 rupiah dan di 2025 itu di 1 miliar sekian gitu. Nah, di HCLJK ya itu di tahun 2024 di tahun 2025 jumlah saham yang beredar itu berbeda ya. Beda sama yang tadi CSS dan DGIK itu sama ya jumlah sahamnya. Tapi kalau di HCL beda nih teman-teman ternyata. Dan harganya pasti beda. Di tahun 2024 harga sahamnya itu di 2.940 dan jumlah saham yang beredar itu ada sebesar 13.071.943 lembar. Dan di 2025 harganya itu sebesar Rp3.541,52 dan saham yang beredar itu ada 18.199.862 lembar. Nah, untuk market capitalnya berapa nih di tahun 2024? Itu sebesar 38.451.512 miliar dan di tahun 2025 itu 475.176.867.465 triliun.
gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Apa yang dilihat? Bisa dilihat, SCL memiliki market capital terbesar karena jumlah saham beredar itu dia lebih banyak pasca merger itu. Jadi CSS sedangkan CSS itu dia tumbuh 34,5% dalam setahun. Walaupun jumlah saham beredarnya tidak bertambah gitu. Oke, selanjutnya adalah perhitungan EV enterprise value per EBITDA dan debt per equity ya. Nah, untuk EV EBITDA ini ya, kita harus mencari si enterprise value-nya dulu. Untuk rumus enterprise value-nya itu adalah market capital ditambah total debt dan dikurangi kas. Ya, kas dan setara kas gitu. Nah, baru deh dibagi ya kan EV per EBITDA-nya ini. Nah, kita bisa lihat ya. Dari CASS 2024. Ya. Di sini market capitalnya di 3.965 miliar ya. Dan EV-nya itu 4.097 miliar ya. Dan EBITDA-nya sebesar 1.080 miliar gitu. Nah, jadi kan dibagi tuh ya kan, si EV-nya dibagi dengan EBITDA menghasilkan berapa? Berarti 4.097 miliar dibagi dengan 1.080 miliar, hasilnya adalah 3,406 kali. 3,406 kali gitu. Dan di DGIK 2024 itu di market capitalnya dia sebesar 443 miliar dan EV-nya itu sebesar 570 miliar dan EBITDA-nya itu sebesar 110,2 miliar. Nah, EV/EBITDA berapa? Berarti kan 570 miliar dibagi dengan 110,2 miliar menghasilkan 1,387 kali gitu. Nah, dan LCL di tahun 2024 itu EBITDA-nya itu sebesar 71,665 kali. Dari mana ya? Dari EV dibagi dengan EBITDA-nya. EV-nya itu 61,61228 triliun dan EBITDA-nya itu 16,694 miliar dibagi dan menghasilkan 71,665 kali gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, aduh Kak, EV-nya dari mana gitu kan. Nah, EV-nya ini tadi rumus yang tadi, kan kita udah ngitung market capital gitu. Terus udah untuk nyari total debt itu menghitung mengambil dari angkanya dari laporan keuangan tadi dijumlahkan semua dan setara kasnya juga dari laporan keuangan juga teman-teman ya. Nah, baru habis itu melakukan dieksekusi jadi EV per EBITDA ini. Terus kita geser ke debt per equity. Nah, ini rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk apa sih debt per equity ini? Untuk mengetahui seberapa besar perusahaan bergantung pada utang atau modal sendiri gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya untuk CSS itu total utangnya ya 132.835 juta dibagi ya itu total utangnya dibagi dengan total ekuitas yaitu 1.032.428 juta. Nah, itu berapa? Berarti hasilnya adalah 0,199 kali ya. Jadi kecil ya teman-teman. Terus di CSS 2025 ya, itu dia total utangnya 158.528 juta dibagi 1.539 per 89 juta. Menghasilkan 0,13. Rendah ya, masih rendah, lebih rendah malah. Terus DGIK di
tahun 2024 itu total utangnya 47105 juta, terus dibagi 631.191 juta. Hasilnya 0,075 kali. Masih rendah. Terus DGIK 2025 itu total utangnya di 2025 meningkat ya teman-teman. Jadi 228.143 juta dibagi total ekuitasnya juga meningkat ya menjadi 735.750 juta. Menghasilkan 0,310 kali. Terus untuk Excel 2024 dengan total utang 45.918 triliun dibagi dengan total ekuitasnya 26.326 triliun menghasilkan 0,703 kali modal rakyat. Dan di Excel 2025 itu dengan total utang 46088 T dibagi 29.834 T di situ sebagai total ekuitas di tahun 2025 menghasilkan 0,521 kali. Jadi membaik, yang sebelumnya menyentuh angka 7 ini menurun jadi 5 gitu ya teman-teman. Nah, catatannya apa nih dari perhitungan si EBITDA dan debt per equity-nya ini gitu. Nah, di sini bisa lihat ya EBITDA-nya si CSS sama DGIK itu paling rendah daripada si XCL. Karena apa? Terus dia tuh jadinya tuh paling rendah, jadinya tuh dia murah gitu secara valuasi relatif gitu. Nah, terus EBITDA XCL tinggi banget ya, 71,665 kali, tinggi banget. Karena kenapa? Karena EBITDA-nya jauh lebih kecil dari enterprise value setelah di merger. Nah, untuk wajarnya, benchmark wajarnya EBITDA itu adalah EBITDA-nya harus lebih kecil dari 10 kali. Umumnya dianggap murah untuk sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Nah, di sini yang sudah mencapai itu baru CSS dan DGIK. Oke teman-teman, jadi ini adalah kumpulan dari tadi perhitungan kita ya, dari analis kinerja emiten, mulai dari sales growth, gross profit growth, dan seterusnya. Nah, di sini mau dibedah dikit lah ya, kayak kesimpulannya dari si analis kinerja emiten ini. Bisa lihat dari CSJK ya, CSJK itu dari profitabilitas itu sangat baik, karena ROA-nya sama ROE-nya itu bagus gitu. Terus untuk revenue dan labanya itu konsisten tuh ya. Terus dari 2024 ke 2025, oke. Terus untuk debt per equity-nya itu juga sehat banget ya di 0,10 kali. Nah, terus untuk PI-nya, ya PI-nya itu dia masih wajar ya, teman-teman, karena dia masih di 11,68 kali gitu. Jadi ini rekomendasi karena ya dia layak gitu sebagai KR holding dari portofolio. Terus kalau untuk DGIK itu dia undervalued sih, terus dia tapi juga high risk gitu. Karena apa? Karena ya murah nih dia sih murah secara valuasi. Kenapa? Karena PBV-nya sama EV/EBITDA-nya tuh lumayan ya. Jadi PBV-nya di 1,37 kali dan EV/EBITDA-nya tuh sebesar 1,387 kali. Jadi itu murah gitu secara valuasi. Dan sales growth-nya itu tertinggi dari yang lain. Ya, jadi dia sebesar 33,59%. Dan ROA-nya masih rendah, tapi dia membaik ya kan. Dari 2024 ke 2025 dia membaik. Jadi ya oke lah ya. Terus di DI-nya ya meningkat dari 0,31 kali. Jadi ini perlu dimonitor lagi gitu. Tapi ini tetap direkomendasikan walaupun dia spekulatif, tapi ini cocok untuk yang risk taker gitu. Nah, terus selanjutnya ke emiten CLJK. Nah, ini berdasarkan tadi analisis yang awal tadi, analisis industri juga sebenarnya ini berkaitan juga. Kalau misalnya dia kan merger, jadi ada tekanan merger sepertinya ya. Jadi bisa dilihat net income-nya itu masih negatif ya. Mungkin akibat beban merger sepertinya ya teman-teman. Di min 4,4 triliun. Oke. Terus untuk ROA-nya dan ROE-nya tuh juga minus. Dia merugi di tahun 2025. Terus untuk
revenue-nya itu masih tumbuh untuk revenue, ya kayak masih merangkak gitu. Untuk market capital-nya itu besar ya, dari semua emiten dia paling besar, di 64,5 triliun teman-teman. Nah ini tuh bisa jadi rekomendasi ya, tapi harus di-hold dulu karena dia masih perlu adaptasi untuk harus menunggu dia gitu, normalisasi pasca merger ini. Jadi ini rekomendasi, tapi rekomendasinya ya jangka panjang gitu. Jadi nggak yang secepat itu, emang nggak ada yang cepat sih, tapi so far dari hasil dari analisis kinerja emiten ini adalah seperti ini. Baik, selanjutnya itu ada analisis teknikal saham. Analisis teknikal saham merupakan metode prediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan data historis harga dan volume perdagangan guna menentukan waktu jual beli yang paling tepat atau market timing. Pendekatan ini berfokus pada pembacaan tren, pola, dan psikologi pasar, alih-alih mengevaluasi kesehatan keuangan atau fundamental perusahaan. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan untuk menentukan titik masuk dan keluar pasar secara cepat, sehingga sangat efektif untuk transaksi jangka pendek. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu risiko salah target akibat fluktuasi harga yang tiba-tiba berbalik arah, terutama jika investor sama sekali mengabaikan kondisi fundamental perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada klasifikasi analisis teknikal. Hampir seluruh prinsip analisis teknikal modern berakar pada Down Theory, yang diperkenalkan oleh Charles Dow pada akhir abad ke-19. Teori ini bersandar pada 3 asumsi dasar. Yang pertama itu ada the market discounts everything, yang dimana harga mencerminkan segalanya. Analisis teknikal meyakini bahwa semua informasi yang relevan, mulai dari fundamental perusahaan, kondisi ekonomi makro, berita politik, hingga psikologi pelaku pasar secara otomatis dan instan telah tercermin dalam harga saham saat ini. Oleh karena itu, mempelajari pergerakan harga itu sendiri sudah cukup untuk mengambil keputusan. Yang kedua ini asumsi terkait price moves in trends, yang dimana harga bergerak mengikuti tren. Pergerakan harga saham tidak acak atau tidak random. Harga bergerak mengikuti tren tertentu, naik or uptrend, turun or downtrend, atau mendatar or sideways, dan cenderung akan terus bergerak ke arah tren tersebut sampai ada sinyal atau kekuatan besar yang membalikannya. Dan yang ketiga ini asumsi terkait history repeats itself, yang dimana sejarah cenderung berulang. Pola pergerakan harga saham selalu berulang dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena pergerakan harga didorong oleh sifat dasar psikologi manusia, yaitu ketakutan dan keserakahan. Pola grafik yang terbentuk puluhan tahun lalu masih relevan digunakan saat ini karena reaksi manusia terhadap kondisi pasar tidak banyak berubah. Intinya, pada analisis teknikal ini terdapat 3 asumsi dasar, yaitu yang dimana harga mencerminkan segalanya, harga bergerak mengikuti tren, dan juga sejarah cenderung berulang pada analisis saham. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis teknikal grafiknya, yaitu yang pertama ada grafik tren harga saham PT Cahaya Aero Service Tbk. Dilihat dari grafik ini, grafik PT Cahaya Aero Service Tbk menggambarkan PT Cahaya Aero Service Tbk atau saham CASS saat ini mengalami tren turun atau downtrend ekstrim di level 1,755 dari puncaknya di 3.000, yang terkonfirmasi oleh tingginya tekanan jual dan sinyal bearish dead cross, di mana moving average 9 memotong ke bawah moving average 21 tanpa adanya tanda pembalikan arah. Mengingat tingginya risiko menangkap pisau jatuh atau catching a falling knife, pergerakan saham ini dihadapkan pada 2 skenario utama. Yang pertama, melanjutkan penurunan menuju pijakan 1.200 sampai 1.400 jika support 1.600 sampai 1.700 jebol, atau memicu pantulan teknikal sementara
ke area 1900 sampai 2000 akibat kondisi jenuh jual atau oversold. Karena pantulan tersebut belum tentu mengubah tren utama, strategi yang paling aman untuk diterapkan saat ini adalah wait and see hingga harga berhenti menukik tajam, mulai bergerak melandai, sideways, dan berhasil membentuk pijakan dasar yang kuat. Selanjutnya ada analisis teknikal untuk grafik tren harga saham PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, di mana terlihat dari grafik ini PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau saham DGIK berdasarkan analisis teknikal saham PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau DGIK saat ini sedang mengalami fase penurunan drastis atau markdown ke level 132 akibat aksi ambil untung atau profit taking yang masif setelah sebelumnya sempat melonjak tajam mendekati level 200. Volatilitas ekstrim ini menimbulkan risiko tinggi bagi investor untuk menangkap pisau jatuh, sehingga sangat disarankan untuk memvalidasi pergerakan ini dengan analisis fundamental guna mengevaluasi nilai intrinsik perusahaannya. Kedepannya, level support krusial yang harus dipantau berada di rentang 120 sampai 130. Jika bertahan, ada potensi technical rebound. Namun, jika tertembus ke bawah, harga berisiko kembali ke fase sideways, lamanya di area 80 sampai 100. Mengingat tekanan jual yang masih deras, langkah paling rasional saat ini adalah mengambil posisi wait and see hingga terdapat konfirmasi arah pergerakan harga yang lebih pasti. Jadi untuk yang grafik PT Cahaya, saham CHSS tadi dengan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, saham DGIK ini disarankan untuk mengambil posisi tetap pada wait and see sampai pergerakan sahamnya itu kembali stabil. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ada analisis teknikal terhadap grafik tren harga saham PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Berdasarkan grafik ini, analisis teknikal saham PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk atau saham EXCL saat ini sedang mengalami fase distribusi dan penurunan tajam ke level 2.850 akibat aksi profit taking yang pasif. Setelah sebelumnya mencatatkan lonjakan harga eksponensial hingga level 4.000. Volatilitas ekstrim ini membawa risiko yang sangat tinggi karena minimnya level support struktural selama masa kenaikan, sehingga pergerakan harga ini sangat perlu divalidasi kelayakannya melalui analisis fundamental perusahaan. Kedepannya, level support krusial yang menjadi batas pertahanan berada di rentang 2.600 sampai 2.800. Jika mampu tertahan, ada peluang technical rebound menuju level 3.000. Namun, apabila batas 2.600 tertembus ke bawah atau breakdown, harga berisiko tergelincir kembali ke area konsolidasi lamanya di kisaran 2.000 sampai 2.400. Mengingat tingginya ketidakpastian pasar saat ini, langkah paling rasional bagi investor adalah bersikap konservatif dengan mengambil posisi wait and see hingga pergerakan harga kembali stabil. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari ketiga saham tersebut, dari saham CASS, saham DGIK, dan yang terakhir itu saham EXCL, kondisi yang disarankan untuk para investor yaitu mengambil posisi wait and see hingga pergerakan harga saham itu kembali stabil dan tidak terlalu menukik tajam. Oke, jadi untuk conclusion atau kesimpulannya, portofolio kombinasi optimal dibentuk oleh CISS yaitu 44,42%, EXCL 39,08%, dan DGIK 16,50%. Kinerjanya per April 2026 return minus 23,73% di bawah IHSG. Penurunan disebabkan koreksi pasar tajam, inflasi 4,76%, dan pelemahan rupiah hingga Rp17.000 per US dollar.
Fundamentalnya, CISS paling sehat secara finansial, yaitu ROE 22,1% dan DER 0,05 kali. DGIK pendapatan tumbuh tertinggi, yaitu 33,6%, tapi utang meningkat. Sedangkan EXCL merugi 4,4 triliun dan terbebani utang pasca merger XL Smartfren. Dan yang terakhir dari analisis teknikal, ketiga saham sedang berada di fase koreksi dalam dead cross dan distribusi masif. Disarankan wait and see sampai ada sinyal pembalikan arah yang jelas. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton tentang ini ya, cara analisis saham ya berdasarkan portofolio yang kami susun tadi dari 3 emiten ya, dari CSS, DGIK, dan juga XCL juga gitu. Jadi semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa memahami penjelasan dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.